Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna minas su'ada. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأزكياء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maktum Abil Abbas Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal asatid al-qurama wa ikhwani an-nujaba, para asatid, para ikhwan jamaah wazifah yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dalam lindungan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan istiqamah untuk berzikir, berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para asatid yang berbahagia, alhamdulillah di Ahad sore hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa bersilaturahmi, berzikir bersama, dilanjutkan dengan muzakarah, saling mengingatkan. Dan kali ini perkumpulan kita agak jauh ya, di Brebes ya. Mudah-mudahan niat baik kita, ringan langkah kaki kita dari rumah menuju ke musalla ini, Allah jadikan sebagai simpanan kita di akhirat kelak. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berkahi hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah berikan kita ridho dan cintanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada Ahad yang lalu masih seputar wirid wajib dalam thariqah Tijaniyah. Pada minggu yang lalu telah kita bahas wirid yang pertama, yaitu wirid lazimah, wirid pagi sore ya. Wirid pagi sore ada 3 rukun. Pertama istighfar, astaghfirullah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, astaghfirullah, sudah seperti itu. Kemudian yang 100 kali. Kemudian yang kedua adalah salawat atas Nabi SAW 100 kali, dengan salawat apa saja, dengan sirah apa saja boleh, dan lebih afdal dengan salawat Fatih ya. Karena di dalam salat Fatih, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya oleh Sayyid Muhammad Al-Hafidh, di dalam salat Fatih itu mencakup semua huruf-huruf Ismul A'zam beserta asrar yang lain ada dalam salawat Fatih. Makanya sangat dianjurkan sekali ketika kita membaca lazim sore, pagi maupun sore, untuk menggunakan salawat Fatih daripada salawat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kalimat thayyibah atau hilalah la ilaha illallah 100 kali ya. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa la yasihu taqdimu wirdil masa' an waqtihil mukhtar, dan tidak boleh mentakdim wirid lazimah sore dari waktunya yang sudah ditentukan, waktu ikhtiarnya. Zulma sudah sebutkan waktu yang dipilih, yang mukhtar untuk lazim sore itu mulai habis sholat asar
ya, itu waktunya. Nah, sampai sholat isya itu waktu yang mukhtar. Sedangkan waktu yang daruri, ketika darurat mulai dari sholat isya sampai sebelum subuh, itu waktu darurat. Jadi untuk wirid sore tidak boleh untuk ditakdim. Berbeda kalau wirid pagi, sebelumnya sudah dijelaskan boleh ditakdim, ya. Karena memiliki karena untuk meraih keutamaan zikir di malam hari, ya. Sudah disebutkan sebelumnya di akhir hayat guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau selalu mentakdim wirid paginya dengan izin Rasulullah, karena memang mengandung fadilah keutamaan yang berlipat ganda. Kemarin saya sebutkan 50, tetapi setelah saya baca, saya baca lagi, saya melihat di kitab Al-Fathur Rabbani itu, di situ beliau mengutip, mengambil dari kitab Ifadah Al-Ahmadiyah yang ditulis oleh Syarif At-Thayyib As-Sufyani, menyebutkan zikrul wirid bil lail bi khamsi mi'ah min zikrin nahar wa kadza sairu a'malil bir. Membaca zikir, membaca wirid di malam hari itu pahalanya 500 kali lipat dibanding dengan zikir di siang hari. 500 kali lipat. Nah, inilah yang diinginkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Beliau mentakdim wiridnya untuk meraih fadilah ini. Jadi zikir di malam hari keutamaannya 500 kali lipat dibanding zikir di siang hari. Berarti ketika seseorang membaca sholawat sekali di siang hari, ya, itu kalau di malam hari dia baca sekali sama dengan 500 kali kalau dibaca siang hari. Ya, itu fadilah zikir malam hari ini. Ya. Wa kadza sairu amalil bir, begitu juga seluruh amal baik. Jadi tidak hanya zikir, semua amal baik yang dilakukan di malam hari ini nilainya ini 500 kali lipat daripada siang hari. Sholat sunnah, umpamanya di malam hari 2 rakaat, ini seperti sholat sunnah di siang hari 500 rakaat. Ini yang disebutkan dalam kitab Al-Ifadah Al-Ahmadiyah. Nah, oleh karena itu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mentakdim wirid sabahnya dibaca di malam hari. Waktu mentakdim sebelumnya sudah disebutkan, ya. Waktu mentakdim itu diperbolehkan setelah sholat isya. Ukuran seseorang membaca Quran 5 ahzab, 5 hizib. Kalau diukur ya sekitar 1,5 jam. Tapi kalau disebutkan dalam kitab Fathur Rabbani itu sekitar 1 jam katanya. 1 jam. 1 jam itu ukuran sudah standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ukuran baca Quran 5 ahzab itu. 5 ahzab itu satu hizib itu setengah juz. Setengah juz. Nah, kan Quran kan ada 60 ahzab. 60 hizib Quran itu. Nah, 60 hizib Quran kan 30 juz. Berarti kalau 60 hizib 1 juz 2 hizib. Kalau 5 hizib berarti 2 juz setengah. Nah, 2 juz setengah. Kalau orang yang baca standar 2 juz setengah itu ya setengah 1 jam itu cukup. Tapi kalau agak lambat dikit mungkin belum lancar, kita 1,5 jam. Nah, ini ukuran boleh mentakdim setelah masuk waktu isya. Berarti ketika waktu isya jam 7 umpamanya, ya boleh jam 8:30 mentakdim wirid. Nah, ini untuk wirid pagi, ya. Tetapi untuk wirid sore tidak boleh. Walau lahiqathul azar, walaupun ada uzur, wirid sore tidak boleh ditakdim walaupun ada uzur. Illa berbeda kalau wirid pagi, walaupun tanpa uzur boleh ditakdim, apalagi kalau ada uzur. Apalagi umpamanya pagi habis subuh dia punya pekerjaan, mau ke pasar lah, mau apa, itu lebih baik ini untuk ditakdim ini. Ini solusi buat orang yang kerjanya pagi ini.
Jadi supaya ditakdim saja wiridnya, supaya habis subuh tuh langsung kerja, tidak perlu wirid lagi. Barangkali ada yang seperti itu. Tapi lebih afdolnya, sebagaimana dianjurkan Rasulullah, hendaklah kalau mau keluar kerja itu jangan langsung habis subuh, habis isyraq. Habis isyraq, kalau sudah masuk waktu isyraq baru keluar. Eman-eman waktu subuh itu waktu di mana Allah akan memberikan rezeki hissi dan ma'nawi. Nah, digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk berzikir, baca Quran. Jangan tidur. Nah, tidur malah tidak dapat, malah habis subuh tidur. Itu bukan kebiasaan salaf saleh. Kebiasaan salaf soleh itu habis subuh itu mereka tidak tidur, berzikir sampai isyraq baru tidur. Nah, kebiasaan mereka kalau sudah masuk waktu isyraq tidur. Isyraq itu kalau sekarang ukuran sekarang ini jam setengah 6. Itu sudah boleh sholat isyraq itu, setengah 6. Nah, setelah isyraq baru kalau mau kerja itu lebih afdal. Jadi tidak boleh mentakdim wirid sore, wirid masa, meskipun ada uzur. Illa idza jama'a baina zuhri wal asri jam'a taqdimin, fa yajuzu lahu tilawatuhu ba'da salatil asri tilka. Nah, kecuali apabila seorang ikhwan, seorang tijani menjamak salat zuhur dan asar dijamak dengan jamak takdim. Berarti kan mengajukan sholat asar ke sholat zuhur. Nah, boleh dia membaca zikirnya, lazimahnya setelah dia melakukan sholat asar di waktu zuhur. Tapi harus sholat asar dulu. Sholat asar, habis sholat asar, sholat zuhur, kemudian sholat asar dia, kemudian baru baca wirid lazimahnya. Nah, lazimah sore. Sehingga nanti waktu sore tidak perlu baca lagi karena sudah mengikuti jamak takdimnya sholat. Gitu. Wajaza taqdimuhu lailan li udhrin muhaqqaqin yastaghriq waqtal ikhtiyar. Boleh mentakdim wirid masa, wirid sore itu di malam hari, tapi mentakdimnya di malam hari karena ada uzur yang muhaqqaq, yang dipastikan. Ada uzur yang benar-benar uzur yang sudah dipastikan, yastaghriq waqtal ikhtiyar. Di mana uzur itu menghabiskan waktu ikhtiar. Tidak bisa dia berzikir di waktu ikhtiar itu karena uzur tersebut, maka diboleh untuk mentakdimnya wirid asarnya di malam hari. Tapi illa annahu la budda min taqdimi wirid sabah, hanya saja dia harus mendahulukan wirid pagi dulu. Kalau mau takdim wirid asar karena ada uzur, umpamanya besok kayaknya ndak bisa, uzur, maka ditakdim. Jadi tapi mentakdimnya itu di malam hari, dan setelah mentakdim wirid sabah, setelah dia membaca wirid pagi, lazimah pagi, baru baca wirid lazimah sore. Qablahu, sebelum wirid lazim sore, dia baca wirid pagi dulu. Ditertib supaya tertib gitu. Tertib al-matlub fit thariqah, karena urutan yang dituntut dalam thariqah. Karena dalam thariqah harus urut itu. Wirid pagi baru wirid sore. Nah, kalau dia mau mentakdim wirid sore karena memang nanti seandainya tidak ditakdim karena uzur, umpamanya ada uzur kepentingan darurat, mungkin dia tidak akan bisa melaksanakan wirid sore itu. Umpamanya gambarannya, umpamanya dia ada seminar besok seminar dari pagi sampai sore kayaknya. Nah, kayaknya kalau saya tidak takdim wirid sorenya ini, tidak bisa keluar dari tempat dan tidak bisa zikir ini. Soalnya karena seminar umpamanya, darurat namanya ini. Sudah berarti dia ditakdim wirid sorenya. Tetapi setelah mentakdim wirid pagi baru dia baca wirid sore. Di malam hari juga, tidak boleh di siang hari. Waktu salail bitakdim, dikhususkan malam itu untuk mentakdim wirid, di annal a'mal tudha'af fihi ala a'malin nahar. Karena amal ibadah dilipat gandakan di malam hari itu dibandingkan dengan amal di siang hari. Jadi amal ibadah di malam hari dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan siang hari. Makanya dikhususkan waktu mentakdim itu di malam hari. Ini untuk mentakdim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Kemudian beliau Sayyid Muhammad Al-Hafidh
mengutip firman Allah, menukil firman Allah SWT, sesungguhnya inna nasyiatal lail, sesungguhnya bangun malam, nah itu asyad wat'an, lebih kuat untuk mengisi jiwa, lebih kuat untuk mengisi jiwa, menggembleng jiwa, wa mukilan, dan bacaan Quran, zikir di malam hari itu lebih berkesan, lebih masuk ke dalam hati. Nah, ini diantara keistimewaan waktu malam ini, berzikir, beribadah di waktu malam. Nah, ini makanya beliau guru kita Syekh Ahmad Tijani mentakdim wirid malam karena fadilah ini, fadilah pahala yang besar, juga pengaruhnya pada jiwa yang lebih besar dibanding zikir atau ibadah di siang hari. Ya, ini untuk takdim. Kalau ditakhir tidak boleh. Ya. Ada, saya pernah dengar beberapa ikhwan katanya wirid asar ditakhir habis maghrib atau habis isya supaya dapat fadilah zikir malam hari. Ini malah tidak boleh ini. Ya. Jadi ini sudah mengakhirkan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi tidak boleh karena untuk mencapai meraih pahala yang lipat ganda, akhirnya wiridnya ditakhir malah katanya. Supaya dapat fadilah zikir malam itu tidak boleh. Itu sudah waktunya habis asar langsung dilakukan. Boleh diakhirkan ketika ada uzur, darurat namanya. Kan waktunya kan dari habis asar sampai ke isya itu. Nah, ini tentang wirid lazimah pagi dan sore. Ya. Yang wirid yang ketiga adalah wazifah. Tadi kan wirid pertama wirid pagi, lazim pagi, kemudian lazim sore, nah, kemudian wirid wazifah. Salah satu wirid yang wajib dalam thariqah adalah yang wajib ditekuni oleh seorang yang sudah baiat thariqah Tijaniyah adalah wirid wazifah. Apa saja rukun-rukun dalam wirid wazifah ini? Ada 4 rukun. Wirid wazifah ada 4 rukun. Pertama, istighfar. Sighahnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 30 kali. Tidak boleh ditambah wa atubu ilaih. Memang sudah seperti itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Memang ada Rasulullah itu meriwayatkan dalam hadis 2 riwayat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kedua-duanya ada riwayat dari Rasulullah. Tetapi dalam wirid thariqah Tijaniyah ini Rasulullah memilihkan untuk kita yang sirah ini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani itu, ya, bima yahtaj ilai murid di Tijani, disebutkan di antara rahasia kenapa kok istighfarnya itu pakai sirah, ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ditambah dengan wa atubu ilaih, ya. Karena lafaz wa atubu ilaih kan mengandung makna tobat itu. Tobat. Nah, ketika seorang beristighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih, berarti dia sudah bertobat, tidak melakukan dosa, meninggalkan dosa. Sementara kita ini tidak bisa luput dari dosa. Nah, ini jadi kita ini kalau seperti ditambah wa atubu ilaih, maka kita sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya tobat tapi kok malah dosa lagi, melihat yang haram, melakukan hal yang haram dan sebagainya. Oleh karena itu dipilihkan lafaz ini, astagfirullah, kan kita tidak berbohong karena minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun, bukan bertobat, cuman minta ampunanmu atas dosa-dosaku. Nah, tidak kalau ditambah waktu dan aku bertobat kepadamu, padahal dia belum tobat, masih melakukan dosa-dosa. Habis wazifah dia memandang hal yang haram. Nah, kadang-kadang ngerasani orang tidak disadari umpamanya kan. Ini berbahaya, berarti kita sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memakai lafaz ini tidak ada wa atubu ilaih supaya kita itu tidak tergolong dari orang yang berbohong, ya. Nah, ini kata diantara yang disebutkan dalam kitab Fathur Rabbani. Nah, kemudian juga di situ, ya, ada ikhtilaf juga beberapa masyayikh tentang lafadznya. Ada yang membaca wal hayyal qayyum, ya.
Anda tanyakan beberapa masyayikh, ya tidak apa-apa, boleh. Kedua-duanya sahih. Mau huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyal qayyum. Kalau para jamaah ikhwan di Garut umumnya mereka baca hayyal qayyum. Karena memang naat dari astaghfirullah hal azima, alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Huwal hayyul qayyum itu juga boleh, Nah, juga boleh gitu. Nah, jadi sama-sama sahih, Mau milih yang hayyul qayyum ya, boleh semua. Nah, itu yang ana tanyakan kepada para masyayikh, Jadi ada yang memang yang baca huwal hayyul qayyum dan juga ada yang huwal hayyal qayyum. Boleh. Enggak usah dipermasalahkan, Nah, boleh semua dan sah, zikir. Itu ya apa rukun yang pertama, istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Kemudian rukun yang kedua dari wazifah, jadi ada 4 rukun. Rukun yang kedua salawat Fatih. Harus pakai salat Fatih. Makanya seorang yang beat Tijani kemudian belum hafal salat Fatih, dia gugur, tidak wajib wazifah dia. Sampai dia hafal. Nah, kalau belum hafal salat Fatih maka dia belum wajib wazifah. Belum wajib wazifah dia. Nah, dia harus lazimah saja sampai dia hafal salat Fatih baru dia wajib wazifah. Nah, itu. Jadi karena ada salat Fatihnya sini. Tidak boleh ganti salat lain ini. Salat Fatih 50 kali salat Fatih. Wala tasih bi ghairiha wa tasqutul wazifatu amman lam yahfadha. Tidak boleh dengan salawat lain dan gugur kewajiban wazifah bagi orang yang tidak menghafal salat Fatih. Umpamanya ada orang yang sudah sepuh, sudah syebe, masuk Thariqah Tijaniyah, belum hafal salat Fatih umpamanya, enggak wajib dia. Mau ngapal-ngapal susah, enggak hafal-hafal. Umpamanya enggak hafal-hafal. Nah, dibaca juga sudah matanya sudah enggak kelihatan umpamanya, sudah berarti gugur kewajiban wazifahnya, tinggal dia lazimah saja. Kalau lazimah kan insyaallah setiap orang Islam ya bisa itu ya. Astagfirullah, salawat, la ilaha illallah sudah, ya. Salawat apa saja, boleh. Untuk salat wazifah harus salat Fatih. Maka kalau orang yang tidak hafal salat Fatih gugur, tidak wajib wazifah. Jadi 50 salat Fatih. Yang ketiga, rukun yang ketiga dari wazifah adalah la ilaha illallah. Mi'ah marrah 100 kali, sama seperti lazimah. Wa tata'ayyan bil lafziyah dan harus dengan lafaz la ilaha illallah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dengan Allah, tidak, pakainya la ilaha illallah pokoknya. Ya, itu 100 kali. Kemudian rukun yang keempat, jauharatul kamal isnatai asyrata marratan. Salawat jauharatul kamal 12 kali. 12 kali. Liman hafidhaha, bagi orang yang hafal, bagi murid Tijani yang hafal. Wastaqmala syurutuha, dan menyempurnakan syarat-syaratnya. Bagi orang yang hafal dan menyempurnakan syaratnya. Wa illa, jika tidak hafal ataupun tidak memenuhi syarat, fabaddalaha 20 min salatil Fatih. Maka dia harus menggantinya dengan 20 salawat Fatih. Bagi orang yang tidak hafal, Jauharatul Kamal diganti 20 salawat Fatih. Ataupun tidak memenuhi syaratnya, seperti umpamanya tempatnya tidak bersih, tempatnya kotor atau badannya lagi tidak bersih, ada darahnya umpamanya di bajunya, maka diganti dengan sholawat sholat Fatih 20 kali. Juga seperti umpamanya dia sedang berada di hotel, di hotel kan, karena hotel kan meragukan. Syak itu, syak juga tidak boleh syak, pokoknya harus yakin dia bersih dari najis dan dari hadas. Syekh Muhammad Al-Habib Al-Jakani, Syekh Jakani yang biasa ke sini, beliau kalau nginep di hotel, kalau baca wazifah sendiri, tidak mau baca sholatul kamal, diganti sholat Fatih, karena ragu akan kesucian. Maklum yang namanya hotel kan masuk macam-macam orang, macam-macam orang yang masuk di situ. Tidak tahu yang bersihkan hotel apa bersih, benar-benar bersih, kita tidak tahu. Ya husnuzon aja kita di situ. Tapi makanya karena masih syak ini beliau tidak mau. Nah, kemudian juga dalam lafaz salawat Jauharatul Kamal itu ada satu lafaz yang juga ada perselisihan juga. Lafaz arbah, bimuzunil arbah, bimuzunil arbah.
sebagian kitab Tijaniyah menyebutkan bimuzunil aryah. Seperti di kitab Al-Fathur Rabbani, juga di kitab Mizabur Rahmah. Mana yang benar? Albah ataupun aryah? Anda tanyakan ke beberapa masyayikh, yang benar itu adalah arbah, yang sahih, yang asah, yang asah. Jadi yang aryah ini bacaan yang syad, yang agak sedikit nyeleneh, menyimpang katanya. Menyimpang. Jadi yang biasa kita baca ini bimuzunil arbah. Ini yang benar. Dan ini yang dilakukan di Zawiyah Fas, di Zawiyah Ain Madi, di Zawiyah Syekh Ali At-Tamis sini, hampir di belahan dunia membaca dengan arbah. Jarang membaca dengan aryah. Maka ini yang kita ikuti, itu membaca dengan arbah itu. Kalau ada umpamanya yang membaca dengan aryah, ya kita juga tidak boleh menyalahkan, karena memang ada juga memang disebutkan dalam kitab-kitab Tijani, seperti kitab yang Anda sebutkan tadi, Al-Fathur Rabbani, kitab Mizabur Rahmah, ada di situ. Cuman ini agak menyimpang karena menyalahi jumhur. Jumhur kan pakainya arbah. Para abna syekh hampir semua mereka menggunakan arbah. Itu saja yang dipermasalahkan dalam lafaz salatul Jawharatul Kamal. Adapun yang lainnya, kalau ada yang merubah-rubah, mengganti, batal zikirnya itu tidak sah itu. Karena ada baru-baru ini yang merubah-rubah salat Jawharatul Kamal, lafaznya asgam diganti dengan yang lainnya umpamanya. Itu sudah membatalkan zikirnya, tidak sah zikirnya, karena mengganti yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu tentang salawat Jawharatul Kamal. Wa Jawharatul Kamal hiya, dan salat Jawharatul Kamal itu adalah, ini beliau tuliskan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hafidz, Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyah wal yaqutatil mutahaqqiqatil haitati bimarkazil fuhumi wal ma'ani wa nuril akwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani al barqil asta bimuzunil arbahil maliati likulli muta'arridin minal buhuri wal awani wa nuri kallami alladhi mala'ta bihi kaunakal hayata bi amkinatil makani. Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi allati tatajalla minha urushul haqaiq ainil ma'arifil aqwam siratika tamil asgam. Allahumma salli wa sallim ala talatil haqqi bil haqqil kanzil a'zam ifadatika minka ilaika ihatatin nuril mutalsam sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iya. Ini sirah lafaz Jawharatul Kamal. Salawat Jawharatul Kamal ini adalah salah satu dari 3 salawat yang ditalkinkan oleh Rasulullah kepada Syekhuna Ahmad Tijani secara langsung dalam keadaan sadar. Ada 3 salawat. Pertama salat Fatih. Salat Fatih. Yang kedua salat Jawharatul Kamal. Kemudian yang ketiga ada salawat namanya Al-Yaqutatul Haqaiq. Di dalam kitab Ahzab Aurat itu ada Al-Yaqutatul Haqaiq itu. Itu 3 salawat ini yang langsung ditalkinkan oleh Rasulullah pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan dari ketiga salat ini hanya 1 salawat yang bisa dibaca oleh semua kaum muslimin secara umum, meskipun tanpa ijazah, yaitu salawat Fatih. Bahkan Syekhuna Ahmad Tijani sendiri yang memerintahkan, alimun nas salatal Fatih liyamutu alal iman. Ajarkan semua manusia salat Fatih. Ijazahkan, izinkan mereka agar mereka mati dalam keadaan iman. Itu diantara fadilahnya orang yang menekuni salat Fatih, meskipun 1 kali dalam sehari, dia insya Allah akan husnul khatimah, mati dengan bawa iman. Adapun kedua salawat yang lain, Jawharatul Kamal dan Yaqutul Haqaiq, tidak boleh dibaca kecuali dengan izin khusus dari seorang muqaddam yang bisa memberikan izin wirid ikhtiyari. Itu untuk 3 salat ini. 3 salat ini disebutkan oleh Syekh Ali Harazim dalam kitabnya Risalatul Fadl wal Imtinan, dan juga ada fadilah-fadilahnya di situ, yang pernah kita kaji juga.
Itu rukun wirid wazifah.